Good day semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang berpuasa. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Atau meminjam katanya Ibu Mari, good day. Selamat datang kembali di World Vaccine Update episode 13, hari ini Senin 19 April 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan untuk mengontak admin. Hari ini adalah hari pertama jam ngobrol, dibuat menjadi jam 21 malam waktu WIB. Ini memperhitungkan rekan-rekan juga keluarga World Vaccine Update yang baru saja berbuka puasa di Indonesia, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan terus hadir pada ngobrol kita kali ini. Bulan ini, pada tanggal 21 April, kita akan merayakan Hari Kartini. Oleh karena itu, mari kita menghargai jasa dan perjuangan Ibu Kartini, dan beberapa tamu kita hari ini adalah para Kartini masa kini. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Kartini, yaitu Ibu Kompol Endang Wahyu Kinasih, Ibu Konjen saya dari New York, Ibu Mari Pangestu yang juga selalu hadir pada acara apabila beliau sedang ada waktu, namun beliau akan hadir sedikit terlambat karena ada kesibukan di Bank Dunia. Ibu Lili, yaitu volunteer Sinovac kita dari Bandung, sahabat saya Ibu Priska Novita dari San Francisco, dan tentunya rekan-rekan dari TK Dharma Yuda dan Chantel Vocal Choir. Hari ini kita juga akan ada surprise dari bapak-bapak. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri atas rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika. Yang pertama adalah Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya, kami bertiga dari New York, dan dari tim Kompas TV, yaitu Mbak Sadrina, Mbak Laura, Mbak Yuliana, dan hari ini ada Mas Abdur, dan para penasehat kami, yaitu Bapak Adi Harsono dari Washington DC, Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan kakak saya, Dr. Lis Surahmiati Suseno dari RSCM Jakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan waktu dan tempat kepada Mas James untuk ngobrol dengan rekan-rekan dari TK Dharma Yuda, di mana nanti ada rekan-rekan juga yang akan sharing mengenai proses pembuatan rekaman yang dilakukan pada beberapa tahun lalu ini. Silahkan, Mas James. Ya, terima kasih Mbak Lia. Good day, selamat pagi, siang, sore, malam buat semua teman-teman. Seperti biasanya, buat vaksin update ini kita akan bicarakan para pemusik yang akan tampil sebagai pembuka. Karena masih dalam rangka bulan Kartini, kita kedatangan tamu-tamu Kartini masa kini. Kali ini sebagai pembuka, saya akan menghubungkan dengan Kartini cilik. Ini di dalam acara World Vaccine Update, kita selalu mencari teman-teman yang menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil, karena lagu ini sejak awal menjadi simbol agar kita bisa menjadi penyemangat, menjadi simbol solidaritas dalam rangka memerangi COVID. Jadi setiap kali selalu akan ditampilkan siapa saja yang pernah membawakan lagu Lilin-Lilin Kecil. Kali ini di segmen pertama kita akan ke Pekanbaru, Riau, jauh ya. Di sana ada adik-adik kita yang 2-3 tahun lalu. Jadi nanti kalau lihat videonya ini mereka tidak pakai masker karena ini mereka rekaman waktu masih TK. Adik-adik kecil ini. Dan yang menarik, mereka semua perempuan.
Jadi adik-adik kecil ini perempuan, jadi sangat tepat kita tampilkan di Hari Kartini. Mereka bernyanyi dan hafal betul lagu Lilin-Lilin Kecil yang agak susah sebetulnya, tapi mereka hafal. Saya mau mengunjungi dulu, udah kalau ada nanti tolong angkat tangan ya. Jadi yang saya kenal Ibu Roina ya. Selamat malam ya di Pakuan Baru. Selamat malam Mbak Roina. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Terus ada Bu Agnes ya. Bu Agnes nih kepala sekolahnya. Selamat malam Bapak. Baik, dan mungkin ada yang lain, ada orang tua murid yang lain ikut menyaksikan. Ini saya mau nanya yang paling senior dulu lah. Bu Agnes, Ya. kan selama COVID itu mulai dari April ya tahun lalu, dari Maret tahun lalu sampai sekarang masih banyak sekolah yang belum bisa tatap muka. Di Amerika sendiri pun masih beberapa sekolah saja yang bisa. Nah, di sekolah Dharma Yuda ini masih juga seperti itu ya, Bu? Masih online, masih daring. Ya, betul Pak James, kita mulai pembelajaran online itu dari 16 Maret 2020. Tahun lalu ya? Tahun dulu sampai pada hari ini, dan memang sekolah sudah mengambil kebijakan bahwa akhir tahun ajaran ini tetap sistem online, tapi Juli sesuai dengan instruksi 3 menteri kita mencoba mengadakan skenario pembelajaran tatap muka. Tapi guru tetap mengajar dari sekolah. Iya, itulah kenapa kita tanya itu, karena memang kalau bicara semangat Kartini, salah satu yang ditinggalkan, diwariskan kepada kita adalah semangat menempuh pendidikannya Bu Kartini. Jadi kita bangga kalau di tengah pandemik pun para guru ini masih tetap mengabdi. Pertanyaannya lagi nih, masih ke Bu Agnes ya. Selama ini kan biasanya kalau Hari Kartini, setiap sekolah itu punya acara ya. Nah, di tengah pandemi ini acaranya gimana Mbak? Yang tahun lalu atau tahun ini? Yang tahun ini meskipun sistem online, tetap anak-anak ada kreativitas gitu. Jadi kebetulan ada satu guru saya, Miss Risna, dia sudah bikin puisi, nanti untuk dibacakan oleh anak-anak gitu ya. Kemudian anak-anak juga bikin kreativitas untuk mereka bikin puisi atau membuat tulisan untuk mereka nyatakan kasih mereka, dan mereka ingin mengatakan bahwa mama-mama mereka mendampingi mereka selama belajar online, itu juga Kartini. Wah, hebat. Hebat. Oke. Ini patut ditiru ya, di tengah masa pandemi kita jadi lebih kreatif, dan itulah semangat Kartini yang tidak luntur sampai Pekanbaru. Sekarang aku mau tanya ini ya, adik-adik nih yang waktu itu nyanyinya semangat banget. Nanti kita lihat ya, adik-adik ini semangat banget. Yang nyanyi waktu itu siapa ya? Yang jadi solo, karena mereka nyanyi rame-rame tapi ada satu solisnya. Idela Om. Oh, Idela, udah gede. Kamu kenal Ibu Kartini nggak, Mbak Dela? Tahu ya? Oh, diceritain ya. Dela kalau besar mau jadi apa? Ini pertanyaan standar, tapi anak sekarang suka jawabnya aneh-aneh. Mau jadi penyanyi. Wah, silakan ke kontak Om Abdur, ada Om Ben. Ya, apapun juga dunia pendidikan ini, di acara kita ini banyak dokter yang juga penyanyi. Banyak penyanyi yang juga dokter. Jadi penyanyi itu salah satu profesi yang mulia. Pendidikan juga bahkan banyak sekali, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Bahkan kalau nanti habis ini kita lihat ada duta besar yang jadi penyanyi juga, semua tapi melalui sebuah jenjang pendidikan. Jadi Mbak Dila tetap belajar ya. Ya, belajar. Ya. Terus ini mamanya nih. Mamanya juga kebetulan guru di sekolah di Dharma Yuda ya. Yang kita benar Pak, ini, Mbak. guru. Kami juga tertarik, ternyata di Pekanbaru di sekolah ini ada program vaksin yang dilakukan di sekolahnya ya. Benar Pak, vaksin tanggal 7 sampai 9 April yang lalu.
Sudah Itu divaksin ya? sekitar 6.500 orang. Wow, keren. Mm-mm. Ini salah satu contoh kesadaran kita untuk segera cepat hidup normal, walaupun nggak bisa, tetap meskipun sudah divaksin, kita tetap harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya ya. Adik-adik juga gitu. Oke, Mbak Siska, ini Tante Siska ini dari Belanda. Kalau mau ikut nimbrung boleh nih. Ini menarik, Kartini cilik. Kita dibuka sama Kartini cilik. Iya. Nanti ditutup sama Kartini dewasa. Mbak Siska, ada yang mau ditanya? Untuk adik-adik kecil ini senang ya bisa lihat pertama kali kita ada anak-anak yang ikut dalam acara ini, luar biasa. Belum ngantuk adik-adik. Belum ngantuk. Iya, apakah adik-adik tahu apa itu vaksin? Tahu deh. Apa artinya vaksin bagi adik-adik, ngerti nggak? Diajarin. Tahu, Tante. Lagi kursus sama. Iya, coba terangin dong apa artinya vaksin. Berani? Atau disuntikannya ada obat. Iya. Jadi kita bisa sehat. Iya. Iya, pinter deh. Jadi tujuan vaksin itu supaya bisa lebih sehat dan tidak mudah terkena penyakit ya, Dek ya. Makasih. Baik. Iya. Oke, Pinter, senang bisa ikut di acara kita. Iya. Mbak Vira, ini Tante Vira ini di Austria. Adik-adik kalau film Sound of Music, nah itu di tempatnya Tante Vira itu. Ayo, tadi katanya mau jadi penyanyi. Tuh, Tante Vira ditanyain. Hah? Boleh, yuk, ayo ke Wina. Di sini apa namanya Austria itu khususnya Salzburg sama Wina itu adalah kota-kota musik ya. Ya. Tapi sayangnya sebenarnya sepanjang tahun itu pasti ada konser live, either live, kalau summer banyakkan live di luar, kalau musim dingin tentunya di gedung-gedung konser, tapi gedung konser itu menjamur banget di sini. Dan kalau ada yang tahu New Year's concert itu apa sih, konser tahun baru ya, setiap tanggal 1 Januari itu ada New Year's concert dari Wiener Philharmoniker namanya, konser dari Wina, dan itu ditayangkan di hampir seluruh negara di dunia konser musiknya. Dan sejak ada pandemi ini, aku surprise juga sih ngelihatnya. Kan pertama kali pandemi ya, tahun baru pandemi pertama itu yang tahun kemarin dari 2020 ke 2021. Itu biasanya konser live-nya, tiket konsernya tuh terjualnya biasanya sudah 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Itu udah sold out ya. Tapi kan tahun ini nggak bisa, nggak boleh ada penonton yang live, jadi hanya lewat online. Tapi mereka tetap bikin dari seluruh dunia tuh, jadi kayak Zoom gini penontonnya. Jadi waktu mereka tepuk tangan semua dikasih lihat, itu ada ribuan orang yang menonton live lewat online. Wow. Dan it was like wow. Aku kan selalu nonton karena selalu ditayangkan live di TV Austria ya. Jadi kalau aku pas selalu nonton gitu, wow, liatin ribuan orang lewat online klatschen, tepuk tangan. Jadi yang mau jadi penyanyi, ayo silahkan. Kenapa? Nanti dikasih channelnya Tante Vira ya, biar adik-adik belajar musik dari seluruh dunia. Tapi jangan lupa belajar musik negeri sendiri ya. Di Pekanbaru tuh banyak musik tradisional tuh. Saya tahu itu perkusinya. Oke, sekarang kita denger ya adik-adik
mau menyanyi lagu Lilin-Lilin Kecil dengan semangat. Om Didi, silakan kita lihat adik-adik. Terima kasih atas persembahannya yang luar biasa mengharukan. Suaranya bagus dan semoga cita-citanya menjadi penyanyi tercapai ya, Dek. Nah, segmen berikutnya saya akan menyapa ibu saya dari New York yang pada saat ini sedang berada di luar kota, yaitu Ibu Kompol Endang Arifi Saiman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan sahabat saya, Mas Ben, untuk ngobrol dengan Ibu Endang. Contoh Kartini masa kini antara tugas negara dan keluarga. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Ben. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Bu Lia? Siap. Yap, oke. Good day semuanya. Selamat pagi. Saya dan Mas Abdur dari Kompas beruntung sekali bisa menginterview seseorang yang benar-benar walk the talk ya mengenai Kartini ini. Background-nya adalah Kartini gerakannya ingin membuat peranan wanita lebih aktif ya, dan lebih aktif bukan hanya dalam pekerjaan dan karir tapi juga hal-hal lain di luar itu. Dan di sini Ibu Endang ini menarik sekali dan sangat mengagumkan karena selain beliau atlet nasional, juga karirnya di bidang yang sangat langka untuk wanita ya, 90 sekian persen, 97% adalah pria. Bisa diceritakan Bu Endang pengalaman mengenai itu, bagaimana bekerja di bidang yang sangat langka untuk wanita. Silakan Bu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good day. Selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada yang menjalankannya.
juga selamat merayakan Hari Kartini sebentar lagi dalam beberapa hari. Selamat pagi Pak Ben. Pagi. Ini kebetulan saya sedang mendampingi suami di Delaware. Delaware. Ya, ini contoh bahwa begitu sibuknya Ibu Endang dan Pak Rifi masih menyempatkan di acara kita. Thank you very much, Bu Endang. Kembali kasih Pak. Baik Pak. Tadi terputus-putus Pak Ben. Oh maaf ya, suara saya soalnya wifi-nya kurang bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman Ibu Endang berkarir di bidang yang sangat langka untuk para Kartini ya. Majority 97%, 98% adalah para pria, didominasi oleh para pria. Tentu sangat menarik sekali itu. Baik, Bisa terima di-share kasih. sedikit ya. Ya, baik, terima kasih. Perkenankan dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endang Wahyu Ginasih. Saya istri dari satu suami dan juga ibu dari 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya menjadi seorang polisi wanita. Kebetulan sejak SMP saya sudah mencita-citakan diri ke depannya saya akan menjadi seorang polisi karena suatu hari saya kebetulan membaca profil polisi wanita di majalah Kartini. Pada saat itu saya kelas 2 SMP. Begitu anggunnya, cantik, anggun, dan gagah. Itulah yang menarik saya untuk bercita-cita menjadi polisi wanita. Akhirnya setelah lulus dari SMU, saya mencoba mendaftarkan diri sebagai polisi wanita. Alhamdulillah pertama gagal, kemudian yang kedua saya berhasil lulus. Sekolah di Polisi Wanita Pasar Jumat kurang lebih 9 bulan, akhirnya lulus. Saya pertama ditempatkan di Polda Jawa Tengah sebagai di Direktorat Intelijen. Kemudian setelah menikah, saya pindah ke Jakarta mengikuti suami, karena suami tugas di Jakarta, ditempatkan di Direktorat Reserse. Pada saat itu masih reserse, di Reserse Ekonomi. Kemudian di sana saya juga meneruskan sekolah perwira. Jadi setelah perwira kembali ke Polda Metro Jaya, ditempatkan di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Pengamanan objek vital ini meliputi pengamanan di wilayah kedutaan dan kediaman duta besar maupun event-eventnya di lingkungan DKI Jakarta. Ini sangat menarik karena kebetulan saya sebagai keluarga diplomat dan di sana saya mengamankan diplomat dan aset-asetnya. Jadi kayaknya nyambung dan saya mempunyai approach sendiri yang tidak dikuasai atau dimiliki teman-teman yang lainnya. Antara lain saya bisa berkomunikasi dengan dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis yang saya dapatkan dari pada saat saya mengikuti suami tugas di luar negeri. Jadi saya bisa nyambung ke dalam, berkoordinasi ke dalam, menyampaikan visi dan misi Direktorat Pengamanan Objek Vital itu sebagai apa dan bagaimana. Karena sebelumnya banyak para pejabat diplomat yang ada di Jakarta itu menganggap polisi itu hanya sebagai seperti satpam yang hanya mengambil di depan, standby dan tidak seperti itu. Tugas saya menjelaskan, memberikan informasi dan penerangan dan membantu memberikan pengamanan mereka seperti kami juga diberikan pengamanan pada saat di luar negeri. Jadi sangat nyambung dan akhirnya mereka lama-kelamaan mengerti apa sih tugas polisi yang di-standby-kan di banyak kedutaan maupun kediaman duta besar di Jakarta. Kemudian saya sekitar 3 tahun yang lalu menjadi juara menembak tingkat PAMEN, tingkat nasional, juara 1. Mendapatkan hadiah 15 juta, wah senang sekali. Saya bagi-bagi juga dengan teman-teman, ya. Terus kemudian pulang, kebetulan lombanya ada di Bali, pulang dari Bali di Jakarta, mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda, Bapak Idam Aziz, yang kemudian menjadi Kapolri. Saya lalu dipercayakan sebagai Kapolsek Pancoran. Nah, ini menarik sekali Pak Ben. Pada saat saya menjadi Kapolsek Pancoran ini karena tahun politik. Jadi saya seperti petugas laki-laki lainnya, tidak ada bedanya. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam harus standby, harus siap
di lapangan siap di mana dibutuhkan, melayani masyarakat dan juga mendampingi anggota di lapangan. Jadi saya pada saat menjadi Kapolsek ini saya mempunyai program. Jadi antara lain program hari Kamis, program saya adalah pengajian dan santunan anak yatim. Kalau pengajian memang setiap hari Kamis pagi, setelah apel pagi kami lanjutkan pengajian, baca Yasin untuk mendoakan supaya seluruh anggota dan masyarakat dan wilayah Pancoran dan sekitarnya aman, damai, tidak ada hal-hal yang melanggar Kamtibmas dan sebagainya. Kemudian sekali-sekali kami mengadakan santunan anak yatim. Kemudian di hari Jumat ini kami mengadakan Jumat Sehat dan Bersih. Ini program ini alhamdulillah akhirnya bisa diikuti oleh yang lainnya, polsek yang lainnya maupun Polres dan tingkat Polda. Jumat Bersih ini antara lain kegiatannya membersihkan masjid dan musola di wilayah Pancoran, diiringi dengan olahraga bersama. Jadi pertama kami olahraga bersama, stretching, olahraga kecil ringan dan lainnya. Kemudian kami bersih-bersih masjid, terutama di wilayah toilet dan tempat wudhu, karena siangnya akan dilakukan untuk sholat Jumat. Ini sangat diapresiasi oleh masyarakat dan petugas masjid, karena terlihat hasilnya begitu selesai kita atau kami datang sorenya tuh langsung kinclong dan bersih. Bersih ya, dan itu menjadi pelopor ya, diikuti oleh daerah-daerah lain ya. Betul Pak Ben. Selain itu juga kami mendekatkan kepada DKM Masjid dan tokoh-tokoh masjid dan wilayah di sekitar masjid itu. Jadi kami lebih dekat, lebih kenal dengan tokoh masyarakat itu. Kemudian pada hari Sabtu kami melakukan cipta kondisi, apel malam hari, kemudian dilanjutkan dengan patroli. Ini sangat dirasakan manfaatnya karena pada saat itu wilayah Pancoran itu terkenal dengan trek-trekan maupun tawuran. Alhamdulillah kurang lebih setahun pada saat saya menjabat dengan diantisipasi patroli dan sambang ke masyarakat. Alhamdulillah selama kami menjabat sebagai Kapolsek Pancoran hampir tidak ada tawuran maupun trek-trekan. Karena sebelum mereka melakukan, kami sudah ada di lapangan dan bisa mencegahnya. Hampir ada kejadian tawuran, namun kami bisa mencegahnya. Juga demikian juga trek-trekan. Biasanya trek-trekan ini dilakukan pada malam libur atau malam minggu, dan juga seperti bulan puasa seperti ini. Biasanya di wilayah lingkungan kediaman atau komplek DPR MPR itu sore hari menjelang buka puasa atau ngabuburit, kemudian setelah subuh itu di Jalan Raya Kalibata Raya sampai dengan Jalan Raya Duren 3. Itu setelah sahur kemudian subuh, informasi yang saya dapat pertama biasanya sampai ribuan, baik penonton maupun pelaku trek-trekan. Namun alhamdulillah saya tidak pernah melihat atau mengalaminya karena pada saat subuh kami sudah ada di situ. Saya bekerja dengan Pak Camat dan jajarannya termasuk seluruh lurah, kemudian Satpol PP dan Ramil dan jajaran Polsek Pancoran apel dulu setelah subuh, apel kemudian kami plotting di tempat-tempat yang biasanya mereka keluar masuk ke area wilayah Jalan Kalibata Raya. Alhamdulillah sampai terakhir tidak ada Pak Jin namanya trek-trekan maupun tawuran. Ya, itu Kemudian, ceritanya sebetulnya itu loh, Ibu dulu bertugas di daerah yang ditempati oleh rekan kita Pak Iwan di kantornya Gatra, majalah Gatra, itu yang diamankan oleh Ibu. Oh iya betul, majalah Gatra itu wilayah kami Pak. Ya, wah menarik sekali ceritanya Ibu. Mudah-mudahan Ibu Endang bisa hadir lagi di acara kita nanti ya. Masih banyak sharingnya, saya belum sempat nanya yang mengenai pengalaman di menembak waktu COVID-19 di New York. Masih banyak bahan lain yang saya ingin tanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa hadir lagi Ibu Endang. Ya, terima
Terima kasih kasih. sekali waktunya Terima dan kasih Pak Ben. terima kasih ya. Terima Sekedar kasih. info buat teman-teman, Bu Endang ini sangat sibuk sekarang ada di Delaware dengan Pak Riti, masih menyempatkan hadir di acara kita ini. Jadi benar-benar contoh ibu kita Kartini masa sekarang. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Thank you very much. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Silakan kembali ke Bu Lia. Terima kasih Ibu Endang dan terima kasih Pak Ben. Saya hanya hendak menyampaikan sesuatu aja. Jadi pada saat kita semua di New York itu di tengah COVID, jadi kita sangat beruntung ya sebagai warga Indonesia yang tinggal di New York karena Pak Arifi dan Ibu Endang betul-betul mengurus kita semua, termasuk saya ini sempat dapat bantuan macam-macam selama COVID. Jadi karena kebetulan pada saat itu suami saya juga sedang nyangkut di Indonesia. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Endang for doing whatever you're doing dengan hati. Terima kasih Ibu. Nah, My pleasure Bu Lia. Sama-sama. Aduh terharu nih jadinya. Nah sekarang ini saat yang Dan Bu Endang juga jago masak loh. Terima kasih Pak. Ya, saya pernah mencicipi masakannya. Terima kasih Bu Endang, masakannya enak sekali. Terima kasih, Bu Endang. terima kasih Pak Ben. Bu Endang, Mbak Lia itu juga dari Gatra, Bu Endang. Oh siap Pak, siap ya. Ini Beliau bos cerita, saya Pak. dulu dan ini bos saya dulu dan juga bos kami berdua satu lagi juga hadir, Mas Iwan Kodar. Ini tadi saya lihat cuma kameranya mati. Nah, sekarang ini saat yang sudah kita tunggu-tunggu. Jadi saya tadi sempat sudah mendata teman-teman yang ikut dalam paduan suara dadakan ini, yang sebetulnya tadinya kami rencanakan hanya 10 orang. Nggak taunya terakhir jumlahnya 35 dan ada dari seluruh dunia. Nah, sekarang ini yang hadir ada Mas Baron, nanti ada Mas Baron dari Gigi, tadi saya lihat sudah masuk. Ini beliau ini yang luar biasa main gitarnya. Lalu setelah itu ada saksofonnya juga dari Mas Desra, yang pada saat ini dia sedang keluar juga karena ada pertemuan virtual. Dan di sini ada hadir juga, kalau menurut catatan saya, tentunya ada Pak Adi yang ikut menyanyi, ada Mas Muller dari Hamburg, ada Mas Abdur dari Kompas, ada Mas Rapin, nanti dilihat sendiri itu yang pakai baju pramuka, ada Pak Terbal dari Moskow, Romo Yance dari Kaohsiung, Mas Iwan, Mas Ben, Pak Daniel Fu, dan Mas Didi. Ini mungkin ada teman-teman lain lagi yang ikut, dan terutama ada kakak kita, Dr. Ali. Beliau ini yang salah satu yang pertama kali ngirim video ke saya. Jadi terus dia bilang, ini, tapi ya begitu. Dan tentunya ada Pak Arifi juga. Nah, sekarang saya persilakan Mas Didi untuk memutar persembahan dari teman-teman kita kaum pria. Ibu kita Kartini.
Ya, nanti kita putar lagi ya, karena banyak yang bilang more itu. Oh. Ini saya Mbak Lia, ini kita terharu. Ini sebenarnya perjuangan Mbak Lia juga. Dia sampai nggak tidur. Ini saya ceritain rahasianya ya. Dia sambil masih kerja. Jadi kadang-kadang dia terima klien. Mbak Lia ini masih jadi lawyer aktif ya. Lagi ngobrol sama kliennya, tapi di depannya dia lagi mau ngedit. Jadi kata-kata terakhirnya misalnya dia bilang kliennya bye, oke bye. Dari bye langsung ibu kita. Jadi dia bicara sama kliennya aja nada dasarnya udah sama lagu yang dia lagi edit. Dan itu terus-terusan. Tapi terus terang korbannya saya. Saya 3 kali di mute. Suruh diem. Saya nggak boleh ngapa-ngapain, dimarahin terus karena dia udah keburu pusing. Tapi ini luar biasa. Ini sebenarnya saya mewakili yang lain. Nanti saya tanyain satu-satu nih. Buat kami Ibu Kartini itu memang luar biasa dan kita beruntung punya istri, punya ibu bahkan yang mewarisi semangat Kartini. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, khususnya yang wanita ya, itu akan tetap terus menjalani semangat Kartini. Dan menariknya lagu ini jarang yang tahu, lagu Ibu Kita Kartini ini penciptanya adalah W.R. Supratman. Di saat Indonesia belum merdeka. Jadi ada kata-katanya, Ibu Kartini itu di bait keduanya, dia mengharapkan suatu saat nanti negara ini merdeka. Jadi itu sebenarnya isi lagu ini yang luar biasa. Jadi dinyanyikan dengan luar biasa. Ini dari atas nih, saya mau nanya dulu nih. Dr. Ali. Dr. Ali, bagaimana tanggapannya sebelum nyanyi ya terhadap Kartini itu gimana sih, Bung Ali? Ini sekarang kita jangan tanyain vaksin karena lagi kontroversi. Kita tanyain aja tentang Kartini. Beliau wanita yang pemberani ya, James. Di zamannya beliau mau merombak sistem dan culture yang tidak semestinya. Dan itu luar biasa cita-citanya. Iya. Setuju. Satu kata berani. Sekarang saya mau menuju gitaris di ini tadi Baron. Baron ini sebenarnya pendirinya dari Gigi. Sempat keluar, akhirnya dia sekarang ngurusin Gigi lagi. Padahal dia bukan dokter gigi loh. Maksudnya Gigi, band Gigi. Om Baron, tadi udah muncul dia. Oke, itu dia. Om Baron, Om Baron. Mas James. Om Baron kebetulan anaknya laki semua. Dan salah satu jadi anak kami juga, berada di New York anaknya Om Baron ini. Kepengen tanya, Om Baron, Kartini buat Om Baron tuh apa? Kartini itu, Ibu Kita Kartini kalau untuk saya memberikan inspirasi untuk Kartini-Kartini kemudian. Wow. Itu yang paling utama sih. Ya kalau dibilang suksesnya setiap laki-laki pasti memang karena pasangannya. Nah ini sangat mempengaruhi sekali gitu. Untuk setiap karir laki-laki itu dari pasangannya yaitu wanita. Itu sih kalau untuk saya. Luar biasa, para ibu tersanjung. Tapi memang betul ya, itu apa yang diungkapkan Om Baron. Kayak sekarang ke Bapak Pramuka nih, Pak Rapin. Khusus Pak Rapin nyanyi. Pak Rapin ini teman saya juga, komisioner di LMKN. Tapi dia dalam rangka Pramuka. Karena di Pramuka itu diajarin banyak hal-hal. Salah satu menghormati wanita. Pak Rapin, bagaimana sih Kartini buat seorang pramuka seperti Pak Rapin? Wah, masih di mute. Sorry. Terima kasih Mas James, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian di beberapa daerah negara. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Buat saya Kartini ya, karena saya juga pramuka begitu kan, itu ya tidak terpisahkan dari kehidupan kita seharusnya gitu kan. Jadi inspirasi kita tentang keberanian, kita tentang harapan,
dari lagunya pun saya kira sangat magis ya pada saat kita nyanyikan begitu kan. Sama kami pun di Pramuka ya sangat merindukan gitu kan. Makanya kalau perempuan di Pramuka kita sebut bunda begitu kan. Nah, jadi memang kita sangat mengidolakan atau sangat menunggu harapan petuah ataupun cerita dari seorang ibu untuk anak-anaknya gitu. Dan kita sebagai bapak-bapaknya begitu kan, kita pingin juga gitu kan untuk berbagi peran dengan ibu-ibunya. Seperti saya dengan Mas Baron tadi, saya kira emang kita nggak lepas dari orang-orang perempuan yang hebat di sekeliling kita. Ya, amin. Sekarang thank you Pak Arvin. Aku ke Jerman dulu, ke Jerman. Om Muller ini udah lama di Jerman, tapi masih ngerasain semangat Kartini. Kira-kira apa sih Bang Muller? Bang Muller ini salah satu yang suaranya juga keren. Tapi semua keren. Ya, gimana Bang Muller? Kartini, what is Kartini? Ya, kalau untuk kita orang Indonesia yang di Hamburg, Ibu Kartini itu sosok Kartini adalah sebuah contoh bagaimana emansipasi wanita di dalam kegiatannya, pekerjaannya, kehidupannya setiap hari. Jadi misalnya di sini di Hamburg ada ibu-ibu yang walaupun ibu rumah tangga dalam suasana COVID juga banyak yang menjadi buka catering, jual makanan secara online. Nah itu kita bisa dukung. Itu contoh yang bagus misalnya. Terus kebetulan juga yang serunya lagi di grup musik kami ada yang namanya benar-benar Kartini. Ya Kartini Soeharto Martin, dia yang pemain waldhorn yang waktu kita bahas yang acara Natal itu. Ya. Jadi dia memang jadi sosok Kartini sebagai pemain musik juga di sini di orkestra di Hamburg. Mewarisi nama juga ya. Iya, jadi bagus. Thank you Bang Muller, ini menarik banget. Sekarang saya jauh lagi, saya ke Rusia, ke Saint Petersburg. Ada Romobal nih. Romobal kemarin ikut nyanyi ya. Romobal gimana sih yang udah lama di Rusia masih melihat semangat Kartini sampai kebawa ke Rusia itu luar biasa loh. Apalagi bagi seorang Romo. Gimana komentarnya terhadap Kartini? Ya, selamat bertemu kembali setelah saya miss 2 kali episode ini, tapi saya senang bisa bergabung kali ini. Ketika Bu Lia meminta untuk menyanyikan lagu ini, sebenarnya saya berpikir suara saya kurang terlalu bagus gitu. Tetapi saya memberanikan diri karena menyanyi itu kan bukan karena suara, tetapi mesti menyanyi dari hati. Karena satu respek yang besar terhadap Ibu Kartini. Bagi saya sebenarnya kalau berbicara tentang Ibu Kartini sejak SD dulu sudah satu melihat bahwa hasil karyanya saja habis gelap terbitlah terang. Jadi sangat relevan dengan lagu yang kita selalu putar itu lilin-lilin kecil. Bagaimana menjadi lilin kecil itu bagaimana menjadi terang. Terang bagi dunia, bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan Indonesia. Ya, kaum ibu itu bagaimanapun bahwa mungkin dalam kategori apa mereka kaum lemah, tetapi sebenarnya dalam kelemahan itu ada power, jadi ada kekuatan. Jadi kalau banyak yang bilang bahwa di balik kesuksesan seorang pria atau suami itu, ya itu karena istri atau peran dari perempuan, itu saya mengakui itu. Dan kalau saya hubungkan dengan konteks di gereja, bagaimanapun kita juga harus mengakui bahwa justru yang aktif untuk mengurus segala sesuatu di gereja itu, saya kira itu kaum ibu ya. Kita harus akui, dan saya sebagai pastor atau apa sangat bangga karena melihat aktivitas begitu semangat dari ibu-ibu, dan khususnya untuk di Indonesia tentu karena warisan atau semangat dari Ibu Kartini ini. Karena itu saya sebelum terlambat saya menyampaikan selamat Hari Kartini yang akan kita rayakan beberapa hari lagi bagi kaum ibu dan khususnya yang ada di grup ini.
Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Romo Bal. Sebetulnya ada satu lagi dan banyak sebetulnya, ada yang dari Kaohsiung di Taipei, ada banyak, ada dari Santiago. Semua kami ingin menunjukkan kebanggaan kami dengan bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kartini itu atas ide yang luar biasa dari Mbak Lia. Kebetulan kita juga pengen tanya sama Pak Adi nih, tapi karena waktu yang ini nanti kita ada seri tersendiri ya, karena Pak Adi itu menyanyinya dengan semangat. Nanti bareng sama Bu Mari lah. Kira-kira, tapi ini Bu Lia, atas permintaan banyak orang, itu lagunya boleh diputar sekali lagi nggak? Pengen lihat Harus gitarnya dong. Baron. Ini kebetulan begini, Ibu Mari baru saja hadir bersama kita. Ibu, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Lia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, karena di antara sudah menyempatkan untuk hadir. Nah, sebelum lagunya kita putar lagi, mungkin bisa ngobrol dulu dengan Mas Abdur dan Mas Ben. Baru setelah ini kita putar lagi lagunya buat Bapak-Bapak ya. Betul. Silahkan Mas Abdur dan Mas Ben. Silakan Mas Abdur. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Selamat pagi waktu Amerika, Bu. Good day. How are you, Bu? Fine. Makasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama World Vaccine Update bersama kita semuanya di sela-sela kesibukannya. Baik, saya langsung aja Bu. Bu Mari saat ini tengah memiliki jabatan sebagai Direktur Bank Dunia, dan salah satu tugas dari Bu Mari ini adalah memastikan kesetaraan vaksin bagi negara-negara yang berkembang, negara-negara berkembang di seluruh dunia. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang berat ya, dan juga tugas yang yang tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga berdampak bagi dunia. Dan sebenarnya bisa dijelaskan nggak Bu, seperti apa sih sulitnya dan juga tantangannya melakukan tugas tersebut, Bu? Terima kasih Abdur. Ini bisa cerita panjang, tapi cerita singkatnya saya rasa bagaimana istilahnya kesetaraan gender dan mainstreaming dari gender issue di dalam segala hal yang kita lakukan, itulah yang menjadi tujuan utamanya. Dan karena saya seorang ekonom, sebetulnya saya sendiri di dalam konteks waktu masih di Indonesia, itu mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu berbicara panjang lebar dengan ahli-ahli gender kita, yaitu Ibu Saparina Sadli dan Ibu Melingui. Dan saya selalu dimarahin sama mereka. Bilang, kamu harus sebagai ekonom membantu kita to fight for the justification why gender mainstreaming is so important. Jadi akhirnya saya juga berubah, dalam arti the strongest argument, karena saya ekonom, adalah sebetulnya kalau kita tidak mempunyai kesetaraan gender, kita rugi sendiri, karena 50% dari human resources kita tidak pergunakan untuk getting the economic growth dan actually increase productivity dan so on and so forth. Jadi banyak studi yang akhirnya berkembang dalam hal itu, dan memang itulah apa istilahnya big objective kita, bagaimana terjadi partisipasi dari perempuan di dalam segala hal, di dalam legal issue, dalam economic participation. Dan di sini ukurannya, kalau orang ekonomi ukurannya adalah beberapa ukuran, partisipasi perempuan di dalam sebagai pekerja, labor force participation. Di Indonesia itu sekitar 40%, 43% kalau nggak salah. Jadi masih di bawah, 53%. Jadi 53% dari perempuan yang bisa bekerja itu bekerja, dibanding dengan 80% untuk laki-laki ya. Jadi ini masih ada gap yang besar dan it's kind of stagnant. Kedua adalah perempuan yang memiliki bisnis ya. Nah, itu juga kecil dibanding laki-laki ya. Jadi di sini apa yang harus dilakukan? Saya jawab dua hal saja ya yang penting.
peraturan secara undang-undang, secara peraturan yang mendiskriminasi perempuan. Nah, itu perlu diatasi dan kita di sini banyak evaluasi mengenai hal itu. Biasanya itu terkait dengan bisa pinjam dari bank atau tidak, bisa punya aset atau tidak, property right, banyaklah isunya. Jadi ini yang harus kita bisa atasi di masing-masing negara. Kedua adalah di dalam karier seorang perempuan ya, ataupun dalam dia menjalankan bisnisnya, bagaimana dia bisa didukung supaya dia perempuan itu bisa bisa berkembang seperti laki-laki. Jadi kita punya data yang menunjukkan kalau dari segi profesional ya, kita masuk ke suatu perusahaan di level entry level itu 50% perempuan. Begitu naik ke upper management, you're only left with 5 to 8% at most. Ya, jadi maka itu lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, we have to walk the talk. Kita di top management itu 2 out of 6 are women. Actually 3 out of 6 are women. So it's almost 50% ya. Jadi kita harus menunjukkan. Nah, itu bagaimana, mengapa terjadi funnel effect itu? Karena banyak hal-hal perempuan di dalam dia berkembang di dalam karir yang dia tidak bisa berkembang karena ada hambatan-hambatan. Misalnya, untuk bisa promosi, kamu harus dipindah ke ujung dunia gitu ya. Dan kalau dia punya keluarga agak susah. Jadi how you evaluate that's going to be important. The final thing I want to say, because we are in the pandemic, data menunjukkan bahwa pandemik ini jauh lebih besar dampaknya kepada perempuan, dampak negatif kepada perempuan daripada laki-laki. Jadi di dalam policy recovery response kita harus memperhatikan hal itu. Bayangkan yang kalau kita kehilangan income, data menunjukkan, survei household kita menunjukkan orang akan mengurangi makanan. Dan perempuan yang paling akan mengurangi makanan. Mengapa dia akan kasih untuk suaminya atau anaknya daripada untuk dirinya sendiri? Dia gender-based violence is increasing. They lost their jobs. Frontline workers are mainly women, so they should actually be prioritized for vaccination. Dan more women-owned businesses suffer because of the pandemic compared to men-owned businesses dan seterusnya. Dan ini yang kita saat ini benar-benar di dalam melihat policy pemerintah dalam response terhadap pandemic, to pay attention to that. Or the final one that is I really benar-benar very worried, yaitu early child marriage. Ya, karena economic issue banyak daripada dia menyusahkan orang tuanya, dikawinin gitu ya, dikawinin dalam usia muda. Dan kedua, saat sekolah mulai buka kembali, they don't go back to school. Girls are not going back to school. Ya, ini isu-isu yang menjadi big policy issues and strategic issue for us at the moment. Okay. Mungkin cukup ya, kali udah terlalu panjang itu tadi ceritanya. Oke, siap baik Bu. Ini satu Bu, singkat aja. Ini kemarin itu Ibu sempat bilang kalau bahwasanya Indonesia cukup beruntung bisa mendapatkan akses vaksin dari beberapa dari produsen vaksin, sementara masih banyak negara yang lain. Dan ini maksud dari statement Ibu itu apa ya? Gimana Bu? Bisa dielaborasikan? Lebih beruntung. Indonesia beruntung mendapatkan vaksin, sudah mendapatkan vaksin dari awal begitu. Karena masih banyak negara yang belum mendapatkan. Ya, karena kita ini istilahnya sekarang masalah utama ya, karena kita punya program untuk mendukung 100 lebih negara untuk memperoleh vaksin dan kita sebut sebagai vaccine readiness di masing-masing negara, karena negara itu berbeda-beda, ada yang tidak punya kapasitas sama sekali sampai dengan yang menengah ataupun relatif tinggi. Jadi Indonesia beruntung dalam dua hal. Saya rasa pertama adalah cukup dini di awal itu melakukan booking vaksin dari Tiongkok ya dengan Sinovac ya. Walaupun saat itu belum ada yang di-approve dan orang banyak yang mempertanyakan apakah vaksin dari Tiongkok aman atau tidak. Tapi kalau kita lihat keadaan sekarang, untung kita sudah punya booking dengan Sinovac. Karena ternyata booking kita yang kedua yaitu AstraZeneca, ini kan nyangkut di India nih, karena India menyetop
export restriction ya. Jadi ini banyak sekali isu yang menyebabkan ketidakpastian di dalam supply vaksin. Basically isunya adalah supply, dan kita sudah bisa melihat bahwa yang akan mendapat supply adalah negara maju karena mereka udah bayar, udah DP, udah booking, udah bayar full gitu untuk produksi yang ada. Dan untuk 2021 banyak yang memperkirakan tidak akan banyak supply yang akan available untuk negara sedang berkembang. Jadi kita dalam arti beruntung sudah ada minimal sudah ada Sinovac. Saya tidak kebayang kalau belum ada apa-apa. Banyak negara yang belum punya apa-apa, hanya dapat sedikit dari yang ada ya. Jadi itu positifnya buat Indonesia. Dan Sinovac maupun Sinopharm maupun Sputnik yang dari Rusia itu kelihatannya akan mendapat WHO emergency approval. Nah, kalau itu sudah diperoleh, mungkin China pun kita berharap China juga akan meningkatkan produksinya ya. Dan kedua, keuntungan Indonesia adalah Indonesia itu ya kita semua mengkritik ya kesiapan Indonesia, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain sebetulnya lumayan lah ya kesiapannya, termasuk cold chain dan seterusnya. Oke, baik Bu Mari, karena keterbatasan waktu menarik kita sekali. menarik sebenarnya banyak sekali ini yang pengen kita tanyakan, tapi tentunya apa yang didapatkan Indonesia juga tak terlepas dari apa yang sudah diusahakan Bu Mari sebagai Direktur World Bank saat ini. Terima kasih Bu Mari. Saya balikan ke Mbak Lia. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Bu Mari. Terima kasih Bu Mari. Ibu, ya, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk kita semua ya Bu. Terima kasih kembali terima kasih juga atas waktunya meskipun di tengah-tengah kesibukan. Dan ini Ibu Endang dan Ibu Mari adalah dua dari Kartini masa kini, dan kita semua adalah deep in our hearts, kita semua Kartini. Nah, untuk itu mari kita memutar lagu paduan suara dari Bapak-bapak satu kali lagi, dan kali ini yang akan musiknya kebetulan kita keraskan sedikit. Mas Baron ini gitarnya luar biasa ini di sini. Ibu kita Kartini. Tepuk tangan dua kali. Sebenarnya tadi juga pemain saksofonnya mau kita wawancara. Pemain saksofonnya ini kebetulan tadi sudah datang adalah Mas Desra Percaya. Beliau dalam tugasnya sebagai duta besar Indonesia untuk Inggris Raya. Jadi kesibukannya sangat ketat. Di tengah-tengah kesibukannya itu Mas Desra masih mengirimkan videonya memainkan saksofon. Jadi terima kasih semua yang sudah merayakan Kartini dengan membuat konser. Itu semua benua ya Mas Ben ya, hampir semua benua udah ada. Afrika Utara, Timur Tengah, dari Taipei, bahkan dari Amerika Latin, Amerika Serikat, Bandung, Surabaya, Tangerang,
Bekasi, semualah. Dari yang gondrong sampai yang rambutnya udah nggak ada. Dan semua kita dengan satu semangat yang sama, yaitu menghormati semangat Kartini yang sudah lebih dari 100 tahun. Kita tetap melihat itu masih relevan saat ini. Dan bagaimana melihat masih banyak Kartini-Kartini yang lain yang akan kita tampilkan pada hari ini. Oke, terima kasih Pak James. Nah, sebelum kita masuk ke bagian testimonial bersama Kartini kita, Ibu Lili, dan teman-teman yang lain, ada Ibu Priska, dan nanti juga ada sharing vaksin dari Dr. Ali, saya ingin juga bertanya kepada Ibu Endang ya untuk sharing sedikit. Bu, proses recordingnya bagaimana Bu? Waktu Pak Arifi bernyanyi Bu, kalau boleh di-share sedikit. Jadi agak memaksa sedikit Mbak Lia. Agak maksa dikit atau maksa banyak, Bu? Betul, akhirnya ya sedikit dicolek-colek, dirayu-rayu. Akhirnya alhamdulillah setelah sahur mungkin perutnya sudah kenyang jadi mau menyanyi. Itu pun malu dengan saya, Mbak Lia dan Pak Ben. Jadi nggak mau saya yang rekam, jadi minta anak perempuannya yang rekam. Terima kasih Ibu. Kalau Pak Adi gimana Pak rekamannya Pak? Sharing Pak. Pak Adi luar biasa loh pakai gerakan-gerakan tangan juga nih. Ini saya dikerjain Mbak Lia ini, aduh. Jadi terima kasih kesempatannya diberikan. Saya senang sekali bisa menyalamin semua Kartini yang hebat-hebat ya. Seperti bukunya Bunda Kartini, Habis Gelap Terbit Terang. Kita yakin bahwa pandemik ini juga masa yang sangat gelap. Kita harap segera berlalu dan kita seperti semangat Ibu Kartini, pastilah akan terbit terang ya. Suatu saat, makanya vaksin ini penting sekali. Program vaksin yang dijalankan pemerintah harus didukung dengan 100%. Banyak kontroversi, banyak yang coba mengalihkan isu-isu ke vaksin lain, percobaan-percobaan. Yeah. Saya harap itu bisa diatasin di negara kita yang tercinta. Ya. Dan selamat Kartini kepada para Kartini di sini dan di tanah air. Terima kasih. Bu Mari itu sebetulnya walaupun diketahui sebagai ekonom dan di trade, sebetulnya beliau juga menangani turisme ya di Indonesia, kan pertama kali menembus 10 juta turis di Indonesia dulu. Prestasinya beliau betul-betul Kartini zaman sekarang. Iya, kita senang bahwa Indonesia sekarang menjadi fokus. Ya, kemarin kami kasih webinar juga membicara mengenai harapan. Banyak hoax, banyak berita negatif yang menjatuhkan Indonesia, tapi saya selalu pikir bahwa Indonesia punya harapan nomor 4 ya di negara besar pada 100 tahun NKRI nanti. Ya. Oke, terima kasih Karena Pak banyak Adi. ini yang terlibat. Dan sekarang kita akan pergi ke Kaohsiung. Kaohsiung tadi ketinggalan karena kebetulan Ibu Mari juga waktunya singkat, jadi kita ini bagian ini dipecah dua. Romo Yance tadi udah kelihatan. Mo bisa cerita sedikit gimana proses rekamannya, Mo? Ini waktu proses rekaman ini sungguh menarik, banyak tawa karena ini baru pertama saya diminta untuk kolaborasi dalam musik kayak gini. Terima kasih, Mo. Kedengeran nggak? Saya waktu saya nyanyikan dengan perasaan. Halo? Karena
saya ingat mama, kemudian banyak perempuan-perempuan yang betul-betul luar biasa dalam perjalanan hidup saya. Termasuk saat ini di tempat kerja, yang bantu saya itu, staff saya itu ada mayoritas perempuan. Dan mereka kerja dengan sepenuh hati untuk membantu para migran yang bermasalah. Mereka kerja khususnya yang korban khususnya pelecehan seksual, peran perempuan untuk menyelesaikan masalah itu luar biasa. Jika saya berpikir bahwa kita betul butuh Ibu Kartini masa kini, karena tanpa peran perempuan banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mau nanti lain kali kalau ada kolaborasi lagi kita coba lagi ya, karena ini ide mendadak, jadi semoga lain kali perencanaannya lebih baik. Nah, sebetulnya saya juga ingin berterima kasih sekali kepada rekan saya sesama produser eksekutif di video klip itu, yaitu Bapak Desra Percaya, karena beliau itu juga menghubungi orang dari banyak sekali tempat, dan akhirnya tercapailah 5 benua, teman-teman semua dari Melbourne sampai ke Kenya, itu ada teman-teman semua, ada teman dari Aljazair, teman dari Dubai, teman dari Chile, dan semuanya juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan pergi ke Mbak Siska yang akan ngobrol dengan Ibu Lili mengenai, ini selalu di setiap acara kita selalu ada bagian testimonial, dan kali ini untuk bagian testimonial ada Ibu Lili dan ada Ibu Priska dari San Francisco, jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Sis. Good day untuk semua. Good day. Kita mendengar sangat mengharukan hari ini. Selamat malam untuk Ibu Lili ya yang ada di Bandung. Ibu, apakah Ibu bisa sharingkan pengalaman Ibu Lili saat menjadi volunteer untuk Sinovac? Silakan Ibu, dan bagaimana pengalaman Ibu sendiri waktu ketika menjalani proses sebagai volunteer. Silakan Ibu. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam, saudara-saudara sebangsa. Ya Bu, apakah suara saya bisa didengar? Halo? Jelas Bu, silakan Bu. Jelas, oke. Pertama-tama saya ingin bercerita ya, waktu itu pengalaman saya bagaimana saya bisa menjadi volunteer. Saat itu di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, saya itu udah mulai frustasi sebetulnya. Karena semenjak bulan Maret, April, Mei, pekerjaan itu terhenti, kemudian PSBB. Nah, karena PSBB, kita sama sekali nggak bisa bekerja, kita nggak bisa membeli bahan, kita nggak bisa mendapat klien, dan lain sebagainya. Jadi itu sebetulnya puncak dari frustasi saya. Saya pikir bulan Juli kalau keadaan tetap begini, saya harus PHK semua karyawan gitu. Ya, saya menjalankan usaha kecil dengan beberapa karyawan, saya pikir saya harus stop gitu. Nah, kemudian adalah angin segar, wah ada vaksin nih gitu. Nah, ketika saya mendengar ada vaksin, pilihan saya tuh hanya ada dua, kita mau sakit atau mau sehat. Kalau mau sehat, mau nggak mau ya harus divaksin gitu. Nah, tapi vaksin ini membutuhkan uji coba. Waktu itu uji coba tahap ketiga, dan kebetulan itu ada di Bandung. Nah, ya, karena saya merasa saya di Bandung. Terus saya juga merasa saya ini cukup sehat. Nah, saya minta izin lah ke suami, wah boleh nggak aku jadi volunteer gitu. Wah, minta izinnya tuh di saat yang nggak tepat.
Saat itu tuh saat minta izinnya tuh di saat mami saya lagi pemulihan ya, ada di rumah sakit. Saya bilang, boleh nggak saya mau jadi volunteer? Wah, langsung dia bilang, nggak boleh. Wah, langsung dia bilang, saya mendengar, saya membawa presentasinya Ridwan Kamil waktu itu. Pak Ridwan Kamil memberikan presentasi soal volunteer itu, dan kita cari-cari informasi. Nah, akhirnya dari kita cari-cari informasi, saya mendaftar menjadi volunteer. Nah, waktu itu kita dan semutu saya mendaftar menjadi volunteer. Saya mendapatkan suntikan yang pertama dengan prosedur yang cukup ketat. Ada diperiksa kesehatan, karena saya juga komorbid, jadi saya juga merasa, wah saya ini lengkap ya, jadi saya juga bisa menjadi objek penelitian. Jadi saya juga yang lengkap karena saya komorbid. Saya jadi bisa menjadi objek komorbid. Tapi yang lengkap karena saya komorbid. Kan saya nggak marah kalau itu ya kan. Suaranya ini mantul terus kemana? Aku matiin aja. Sorry, suaranya mantul, jadi saya nggak bisa mendengar suara. Terus gimana Ibu ketika suntikan pertama? Ketika saya mendapat suntikan pertama, agak menggema suaranya. Kemudian silakan. Kemudian 2 minggu kemudian saya mendapat suntikan suaranya kedua. Hilang Ibu. Suaranya hilang Bu. Ya. Tes. Ada Bu? Ya Bu, lanjut. Bisa sekarang, ya. Oke. Setelah mendapat suntikan pertama, nggak ada efek apa-apa sih. Saya cuma mengantuk. Oke. Setelah saya cuma mengantuk. Ketika mendapat suntikan kedua 2 minggu kemudian juga nggak ada reaksi apa-apa, hanya ngantuk aja gitu. Jadi ya itulah pengalaman saya. Terus tidak adalah efek-efek yang lain-lain. Saya tidak merasakan apa-apa. Justru dengan disuntik, pertama-tama saya merasa kalau dengan disuntik bagaimana ya saya berikutnya, karena saya nggak tahu kan. Saya waktu itu ada dua suntikan, satu suntikan Sinovac dan satu lagi placebo. Karena kita relawan itu terbagi jadi 2. Dan saya nggak tahu saya dapat apa, suntikan yang beneran atau suntikan yang placebo. Tapi saya sih mensugesti diri saya sendiri bahwa saya pasti mendapat vaksin yang beneran gitu. Jadi kemudian saya bisa bergerak aktif, olahraga kembali, naik gunung kembali gitu. Jadi dan puji Tuhan setelah 6 bulan uji coba ternyata beneran saya mendapat vaksin beneran. Begitu pengalaman saya, Bu. Iya, terima kasih Ibu untuk sharingnya, cukup menarik. Ya, makasih Ibu, terima kasih. Jadi memang itu pengalaman yang normal yang dialami ya, seperti Ibu pada saat ini memang pada umumnya ada banyak yang tidak mengalami efek samping, lalu ada juga yang mengalami ngantuk, lapar dan seterusnya. Ini ternyata memang dari awal menjadi volunteer pada saat melakukan tes itu Ibu sudah mengalami satu dari sekian banyak efek samping yang dialami. Terima kasih Ibu Lili. Saya akan menuju ke San Francisco kepada Ibu Priska. Halo Ibu, ada? Halo, bisa kedengaran? Saya dengar bahwa Ibu sudah mendapatkan vaksin. Ya, dengar Ibu. Ibu terima vaksin Johnson & Johnson ya? Iya, saya. Ibu bisa cerita pengalaman Ibu ketika menerima suntik. Oke. Silakan, 2 menit Ibu. Oke, saya masuk kelompok ketiga ya di California, ada 4. Saya kelompok 50 tahun ke atas dan
pada tanggal 1 April semua 50 tahun ke atas eligible, dan tanggal 5 saya sudah mendapatkan vaksin. Saya memilih Johnson & Johnson. Sebenarnya tidak memilih ya, tapi saya berusaha mencari karena alasannya karena sekali suntik. Jadi secara psikologis saya maunya cepat selesai gitu, supaya apalagi di rumah ada yang punya pre-existing condition, jadi nggak mau punya risiko yang lebih tinggi lagi. Reaksinya apa ya? Pasti sama ya. Pada hari pertama semuanya lengannya pegel ya. Tapi ini bukan yang paling pegal yang pernah saya alami setiap habis flu shot. Saya setiap tahun flu shot selama 13-14 tahun terakhir ini selalu flu shot. Dan saya pikir ini membantu karena reaksi yang terjadi dalam tubuh saya tidak sampai membuat saya tidak bisa beraktivitas. Saya tidak memiliki reaksi yang luar biasa, tapi saya merasakan selama 48 jam pertama di dalam tubuh saya terjadi reaksi ya. Rasanya kayak meriang, tapi nggak sampai suhu tubuh nggak sampai naik, nggak sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan saya bantuin teman pindahan ngangkat-ngangkat barang seperti itu. Jadi sejauh ini lancar dan buat saya itu seperti flu shot lainnya yang saya lakukan setiap tahun seperti itu. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Bu Priska untuk sharingnya. Saya juga akan sharing tentang mama saya. Mama saya itu umur 86 dan pada saat suntikan yang pertama juga nggak ada efek samping apa-apa, nggak merasa apa-apa. Lalu suntikan kedua itu kemarin tanggal 15 April. Mama saya itu tinggal di Semarang, tapi suntiknya di Blora. Suntiknya di Blora di tempat mantunya gitulah ya, mantunya dokter. Jadi pada saat tanggal 15 disuntik, lalu tanggal 15 sore itu kembali ke Semarang, tidak ada efek samping sama sekali. Lalu tanggal 16 mama saya bersama adik saya menuju ke Yogyakarta. 2 hari, nginep sehari lalu pulang. Sampai hari ini tidak ada efek samping apa-apa yang dialami mama saya. Jadi saya katakan kepada semua saja yang mendengar bahwa sebetulnya vaksin itu, kalau kita sudah terima vaksin itu satu hal bahwa kita merasa lebih aman daripada kita tidak menerima vaksin gitu. Itu saja yang bisa saya juga sharingkan tentang mama saya yang 86 tahun. Semoga ya kita juga sudah dengar banyak ya dari Oma yang 104, lalu dari ibunya Omen yang 92 tahun, semuanya juga tidak banyak mengalami efek samping. Begitu yang testimoni pada saat ini, saya akan kembalikan kepada Lia. Silakan Lia. Terima kasih Kak Siska. Nah sekarang kita pergi ke The Land of the Sound of Music. Silahkan Mbak Fira untuk ngobrol Q&A dengan Dr. Gilda. Kayaknya ada satu pertanyaan ini yang masuk barusan. Terima kasih. Saya persilakan Kak Fira. Terima kasih Lia. Good day semua. Seperti kata Bu Mari, semoga semua sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan yang penuh berkat. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Dr. Ragilda Rahma. Ada ya, Dr. Ragilda? Halo, Kak Fira. Halo, selamat malam ya di sana ya. Ya. Dr. Ragilda, sehat-sehat kan? Aku senang nih lihat Dr. Ragilda pakai kebaya. Kebaya jinjit. Alhamdulillah sehat. Kalau mau pamer Kak Fira, saya barusan tadi pagi. Top banget, top. Vaksinnya apa? Tadi dapat Sinovac. Sinovac, itu yang pertama ya? Oke, rasanya gimana? Lapar nggak? Kalau lapar nggak begitu lapar, mungkin juga karena puasa ya, jadi nggak tahu ini lapar karena vaksinnya atau puasa. Sedangkan kalau ngantuknya juga sebenarnya tadi sempat ketiduran Kak Fira. Cuman saya juga bingung, ini karena vaksin atau memang sindrom habis jaga? Makanya habis jaga malam ngantuk, ini ngantuk yang mana nih? Tapi seger kok, seger.
Mungkin karena Hari Kartini terus pakai kebaya ya. Aku juga nih sama Lia disuruh pakai kebaya sampai dibela-belain pakai kebaya. Nggak cuman atasnya aja loh, bawahnya kelihatan nih ada sarungnya. Top. Iya, oke. Aku boleh tanya gimana kan sudah divaksin ya, terus sudah gitu bagaimana di Jawa Timur situasi pandemi ini dan dengan vaksin, berapa banyak orang yang sudah divaksin, apakah prosedurnya juga semudah, kalau di sini nggak terlalu ribet ya, sudah di orang-orang yang akan divaksin itu sudah diberitahu sebelumnya, jadi mereka aku udah 2 kali nganterin bapak aku, nggak ada antri, kita lancar-lancar aja masuk, udah isi form segala macam, isi formnya dari rumah. Jadi semuanya hanya berjalan dalam waktu kira-kira setengah jam dari mulai masuk, tempatnya besar, dari mulai masuk sampai balik lagi ke mobil tuh kira-kira setengah jam cuman. Jadi gimana situasinya kalau di di Jawa Timur? Oke, jadi gini ya Kak ya, kalau misalkan untuk vaksinasi di Indonesia sendiri kan memang ada beberapa tahap. Yang pertama kemarin tenaga medis dan sekarang sudah masuk ke tahap kedua dari pelayanan publik dan lansia. Namun dari informasi yang saya dapat dan pada kenyataannya untuk di Jawa Timur sendiri memang terutama di tempat saya kan praktek di daerah Malang, di mana vaksinnya jumlahnya sangat terbatas. Jadi memang belum dari keseluruhan vaksin itu sampai di kota saya, di kabupaten saya, sehingga memang belum semuanya baik lansia maupun pelayan publik mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau informasi sekitar 3 minggu yang lalu, saya dapat baru hanya 10% dari total vaksin untuk lansia yang datang di tempat saya. Jadi karena mengetahui informasi itu, bahkan akhirnya saya membawa orang tua saya yang saya cek di aplikasi belum terdaftar untuk vaksinasi di luar kota. Jadi memang di Indonesia kan ada beberapa sentra vaksinasi COVID. Akhirnya saya setelah jaga, saya belain bawa orang tua saya untuk vaksin di kota lain supaya segera mendapatkan vaksin karena ya terbatasnya vaksin itu Kak Vira. Jadi memang gimana kita harus proaktif mencari vaksin. Sedangkan saya sesungguhnya ya kalau mau sedikit cerita itu agak miris, di mana pada saat saya bertugas sebagai vaksinator, banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hak untuk vaksin, bisa mendapatkan vaksin, mereka tidak mau vaksin. Karena berbagai banyak pro kontra tentang vaksin, kondisi saat ini. Jadi mereka malah menghindari vaksin karena ketakutan atau dengan berbagai alasan yang lain. Padahal itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Jadi banyak sekali orang yang ingin vaksin tapi belum bisa vaksin. Saya sampai membawa orang tua saya keluar kota itu karena bentuk usaha untuk mendapatkan vaksin. Sedangkan orang-orang yang sudah bisa vaksin malah tidak mau vaksin, itu agak miris untuk melihatnya gitu, Kak Vira. Iya, itu memang juga suatu dilema ya. Di sini juga banyak yang kayak begitu. Jadi apalagi ini sekarang udah masuk AstraZeneca. Jadi banyak orang yang sudah dapat jatah, mereka nggak just simply don't show up. Itu kan wasting ya. Tapi untungnya di sini sistemnya kalau kayak begitu misalnya itu kan karena udah dikeluarin vaksinnya harus dipakai kan. Jadi mereka ada solusinya tuh kalau misalnya udah dekat-dekat mau penutupan time of the vaccination, mereka langsung cari orang dan sudah tersebar juga berita bahwa kalau ada yang belum dapat bagian dan mau cepat itu just call the number, terus mereka akan dihubungi dalam waktu beberapa, jadi mereka harus standby memang dari sejak mereka telepon harus standby, anytime they will be called. Dan itu di Wina ya, aku nggak tahu kalau di luar Wina, tapi kalau di Wina itu kayak begitu dan orang bisa cepat datang. Tapi ya mudah-mudahan baik-baik aja ya. Satu lagi sebelum saya kembalikan ke Mbak Lia, itu di Malang baik-baik aja, Dokter Agilda, kan kemarin minggu lalu ada gempa. Semua baik-baik saja kah? Alhamdulillah kalau di tempat saya memang terasa banget kemarin gempanya itu tidak seperti yang lalu-lalu. Maksudnya memang di area Jawa ini kan sering kali gempa.
Cuman yang kemarin tuh benar-benar terasa sampai semua orang lari ke depan rumah, dan kebetulan kan rumah saya di daerah kota. Kalau di daerah kota untuk kerusakan-kerusakan minimal, sedangkan dari saudara-saudara kita yang di kabupaten itu kemarin sampai ada yang rumahnya rusak, banyak yang rusak. Saudara di sana juga ada yang kejatuhan. Jadi memang mohon doanya untuk semuanya yang ada di sini, mohon doanya untuk Malang semoga segera pulih kembali. Ya, semoga semuanya bisa, maksudnya Indonesia lepas dari bencana ini, kasihan banget. Satu lagi, Dr. Agilda, sebagai dokter di situ, apa pendapat pribadi dokter tentang pandemi ini? Apakah ada antusiasme, optimisme bahwa pandemi ini akan segera berakhir, atau apakah akan berlangsung sampai lama? Your own opinion. Kalau dari pendapat saya ya Kak Fira ya, sebenarnya untuk memprediksi bagaimana pandemi ini di Indonesia tergantung bagaimana kita sendiri menghadapinya. Kalau misalkan kita meremehkan pandemi ini, ya akan berlangsung sangat lama. Namun apabila kita bisa mengantisipasinya, kita melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita melaksanakan vaksinasi, kita melakukan usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk segera mengakhiri pandemi ini, pasti pandemi ini akan segera kita atasi bersama. Top. Betul. Aku percaya juga itu, dan mungkin kita bisa memberikan pesan kepada yang mendengarkan bahwa walaupun sudah divaksin bukan berarti kita kebal, tetap harus ikutin prokes kan, karena vaksinasi itu hanya satu bagian tameng lagi untuk melindungi diri, tapi bukan berarti jadi super kebal dan sebagainya. Jadi kita tetap deh. Terima kasih banyak. Silahkan, ya sehat selalu ya, Dr. Agilda. Terima kasih Lia, aku kembalikan kepada Lia. Terima kasih Kak Fira, dan kita semua ini kebetulan di tim redaksi semuanya penggemar ungu. So, jadi semuanya kita hari ini somehow shading ungu. Saya juga ini kebetulan kebaya dari Bu Endang, ini agak-agak ungu juga. Kita semua tim purple. Nah, sekarang karena kita selalu acara ini selalu boleh izin Kak Ria, saya mau izin pamit dulu karena harus jalan kembali ke kegiatannya. Siap, kalau itu sebelum terima kasih. Foto bersama dulu sama Bu, boleh ya Bu? Foto bersama boleh ya. Foto bersama dulu ya. Tadi sama Bu Mari kelewatan deh. Iya, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Ayo, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman pertama. Ini maaf. Hari ini kita mencapai 123 orang tadi. Jadi harap sabar sedikit karena halamannya banyak. Sebentar, 2. Sebentar ini. Sebentar ya. Halaman ketiga. Itu Dr. Agilda ini yang juga halaman... musisi loh Lia, kan? Beliau juga musisi iya, kita ini. Betul. Dr. Agilda itu salah satu mengisi acara kita juga. Mengisi acara kita ya, dan beliau juga pernah juara Kartini ya. Jadi lengkap sekali seperti Bu Endang tadi, juga seorang atlet nasional sekaligus juga seorang kepala polisi di Jakarta. Ya, terima kasih Ibu. Selamat jalan, semoga cepat kembali lagi ke New York. Terima kasih. Ibu polisi, terima kasih. Terima kasih kembali. Karena belum habis ya, ya, masih ada Kartini lain. Sekarang kan kita selalu kalau acara itu selalu dibuka dengan musik dan ditutup dengan musik, dan ini juga sudah saat yang ditunggu-tunggu juga ada persembahan dari Chantel Vocal Ensemble. Dan sekarang saya serahkan ke Mas James. Silahkan Mas James. Ya, makasih Melia. Sekarang saya mau ke Jakarta. Karena tadi kita udah buka dengan vokal grup anak-anak, Kartini Cilik. Sekarang Kartini yang lebih senior. Karena ada sebuah vokal grup juga yang pertama kali saya lihat menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil, sebetulnya justru untuk malam dana sosial untuk di Sumba. Ada kekeringan kira-kira 4-5 tahun lalu, mereka membuat sebuah konser, dan yang menyanyikan kelompok ini semua wanita dari umur 20-an kalau nggak salah ya, sampai yang 80-an.
Ini sekarang pada hadir semua. Terima kasih ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, oma-oma dari Santel Vocal Ensemble. Saya ini karena semuanya hadir ternyata, kalau dari daftar nih, kalau dibacain panjang sekali. Tapi ada beberapa yang saya ingin nanya, boleh ya? Dan acara ini boleh diikuti terus, bukan cuma hari ini, besok-besok juga ikut terus karena isinya membicarakan vaksin sekaligus kita mendengarkan musik. Karena melalui musik juga bisa untuk kesehatan, musik juga untuk bisa membuat kita apa namanya kalau bahasa kedokterannya tuh daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi saya mulai dari ini ya. Kebetulan para anggota Santel Vocal Ensemble ini sudah banyak juga yang menerima vaksin. Jadi saya mau kontak Bu Yolanita Juwana, datang nggak ya? Mbak Yola? Ya. Ada ya? Nah, Mbak Yola ini hadir, Pak. Oke, hadir. Mbak Yola ini juga telah beliau ini ketuanya ensemble. Mbak, ini kan pertama kali saya tahu Santel Ensemble ini menyanyikan lagu Lilin Kecil untuk acara acara charity untuk Sumba ya. Waktu itu menolong kekeringan di Sumba. Nah, apakah sampai sekarang anggotanya masih sama itu atau tambah lagi gitu? Kadang-kadang bisa datang pergi karena usianya beraneka ragam. Ada yang setelah menikah pindah kemana. Tapi waktu kita adakan konser dengan Zoom terakhir, banyak anggota lama yang ikut. Oh, oke. Nah, itu, terus gini, ini kan selama COVID, kan paduan suara tuh biasanya kan yang disebut paduan suara karena ngumpul. Bagaimana caranya melatih merasakan hal yang berbeda ya? Sekarang kan menyanyi bersama tapi melalui Zoom. Apakah ada kendala-kendala gitu atau gimana gitu ngatasinnya? Ya, kita mengadakan latihan melalui virtual, tapi kendalanya satu grup itu hanya maksimal 6 atau 7 orang. Oke. Jadi kebersamaannya untuk keseluruhan itu yang hilang. Tapi semangatnya masih tetap sama, Pak. Nah ini, kalau lihat usianya kan rentang waktunya ini luar biasa ya. Yang paling muda umur berapa, Mbak? Waktu itu pernah yang 16 tahun. Ada. Luar tapi biasa itu. Jalannya waktu udah 20 tahun. Kita berdirinya tahun 2008, Pak. Wah, udah hebat. Udah 13 tahun. Nanti teman-teman bisa lihat ya, mereka tuh kelihatan bener udah sangat kompak. Terus ini, saya boleh kontak Mbak Dini Subagio, datang nggak ya? Ini saya dapat daftar nama. Ada. Ada ya? Ada, Mas. Mbak Dini. Mbak Dini, ini tolong ceritain bagaimana sih ngatur, kan nggak mudah ya perbedaan usia. Walaupun saya tahu melalui musik tuh usia udah nggak ada jarak lah. Nah, gimana milih lagu? Apakah tiap kali nyanyi rame dulu, ribut dulu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kita kan ada konduktor, jadi mereka yang pilih. Terus kadang-kadang kalau kita mau konser memang agak banyak pilihan. Dan kami ini juga masih di bawah asuhan Pak Afif Priyatna. Jadi Mas Afif. Oke. Ya, jadi kita juga para konduktor ini, konduktornya kan 2, ada Bu Lucy sama Mbak Lucy lah, sama Didut. Nah, dia yang konsultasi lah sama Afif. Misalkan kita mau konser atau kita mau ikut kompetisi, lagu-lagu apa yang mau kita bawakan. Oke, nah tadi kan udah nyebut Bu Lucy nih. Ya. Bu Lucy ini kan konduktor. Biasanya harus punya jiwa pemimpin dan punya jiwa guru. Kebetulan ini kan Hari Kartini. Mbak Lucy datang nggak ya? Ada. Iya, saya datang. Halo Mbak Lucy. Hai, halo. Mukanya aja udah muka guru. Mbak Lucy, saya mau tanya nih, apa pendapat Mbak Lucy tentang Kartini? Tadi dengar kita laki-laki nyanyiin Kartini, apa sih rasanya, Mbak?
laki-laki nyanyiin Kartini apa rasanya ya? Ya kalau di Indonesia sih memang kalau tidak ada Kartini ya laki-laki itu juga susah ya menurut saya. Jadi Kartini itu kan membantu juga di dalam kehidupan, entah itu kehidupan berumah tangga atau kehidupan di segala bidang. Sekarang terbukti bahwa lihat seperti tadi contohnya Ibu Mari Elka, juga sampai ada beberapa jajaran kepemimpinan di negara yang memang perempuan. Nah, yang memang juga membantu kan kalau semuanya laki-laki terus nggak ada cantiknya juga susah ya. Jadi kan kalau saya lihat sih memang kalau laki-laki menyanyikan lagu Kartini ini jadi seperti apresiasi mereka bahwa mereka sudah boleh didampingi dan disejajarkan dengan wanita, baik peran kehidupan maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Iya, amin, betul. Jadi seperti itulah kemarin niat kami mengumpulkan para bapak-bapak kaum pria untuk gimana sih kita menghormati Ibu Kartini dengan cara menyanyikan sebuah lagu yang ditulis oleh W.R. Supratman, seorang tokoh juga yang menulis lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Ibu kita Kartini itu ditulis sebelum Indonesia merdeka. Mereka udah punya bayangan bahwa Indonesia merdeka diperlukan orang-orang seperti Kartini. Terima kasih banyak teman-teman Sentel. Waktunya sebenarnya banyak. Nanti lain kali kita ketemu lagi ngobrolin musik. Tapi terima kasih udah banyak bantu dan udah memberi izin kami untuk memakai video lagunya. Dan nanti kita lihat ya, kami coba menggabungkan dengan pesan-pesan vaksin supaya negara kita dengan semangat Kartini, kita cepat lolos, cepat bisa meretas suasana COVID, dan melalui ibu-ibu ini juga kaum wanita, suasana yang sekarang sedang pro dan kontra, mudah-mudahan kita tetap bisa dinginkan melalui musik dan pesan-pesan perdamaian. Saya mengundang Kak Lis Surahmiati untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Silahkan Kak Lis. Oh, perwakilan Kartini ya. Perwakilan Kartini. Terima kasih. Senang sekali bisa ikut di sini mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Semoga kita bisa lebih berperan dalam kemajuan Indonesia di masa depan. Terima kasih, Lia. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan pemutaran lagu Chantel, dan acara ini sesudah pemutaran biasanya kita selalu mengawali dan selalu menutup juga dengan musik, tapi setelahnya selalu ada ngobrol. Jadi teman-teman juga dipersilahkan tinggal sesudah ini. Dan kalau begitu, Pak Adi, apa ada tambahan, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, sorry. Oke, kalau begitu kita sampai ketemu lagi minggu depan di jam 21 waktu Indonesia Barat dengan topik lain lagi. Kita juga masih merancang topiknya. Kalau ada usul atau saran bisa menghubungi admin. Dan dengan ini acara ditutup. Sampai ketemu. Salam sehat, stay well, stay safe, stay connected. Selamat Hari Kartini. Dan mari kita saksikan persembahan luar biasa dari Chantel Vocal Ensemble. Sampai ketemu minggu depan.